Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Masjid Nurul Amin yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, walaupun malam hari ini dalam suasana hujan, kita masih bisa berkumpul bersama untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita mengkaji tentang masalah kepemimpinan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibahas dalam babu amri wulatil umur birifqi biri'ayahum wa nasihatihim asyifqah alaihim wa nahyi an ghassihim wa tasdidi alaihim wa ihmali masalihihim wal ghuflati anhum wa an khawaijihim. Ya, kira-kira tentang sikap lembut ya, seorang pemimpin di dalam mengurus kepentingan masyarakat ataupun kaum muslimin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Asy-Syu'ara ayat 215. Di dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita, wahfil janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wahfil janahaka, rendahkanlah dirimu. Janah sayap ya. Di jannah itu sayap, yang maksudnya adalah ya, diri kita. Wahfiz janahaka, rendahkanlah dirimu. Kepada siapa? Limanit taba'aka, terhadap orang-orang yang mengikutimu. Minal mu'minin, yang mereka itu adalah orang-orang mukmin.
Nah, dalam firman Allah ini Allah menegaskan kepada kita diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita. Di sini Allah itu menggunakan kata janah yang artinya sayap. Sayap ya ibaratnya kalau sayap itu ibaratnya payung lah. Payung, kalau payung itu bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Ketika payung itu memang rendah dengan diri kita. Ada payung tapi tinggi, itu juga tidak memberikan manfaat. Karena kita tetap kehujanan. Tetapi payung itu kalau ya rendah, dekat dengan diri kita, maka bermanfaat, bisa ngayomi di mana kita bisa berteduh di bawah payung itu. Nah, kita kepada sesama orang-orang mukmin itu juga sama seperti itu. Terutama umpamanya bagi orang-orang yang memang diberikan wewenang oleh Allah untuk mengurus urusan kaum muslimin. Orang kalau diberikan amanah mengurus urusan kaum muslimin, maka ya kewenangan yang diberikan oleh Allah itu maka harus kemudian dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dekat dengan orang-orang mukmin, bukan malah kemudian sebaliknya malah menjauh dari orang-orang mukmin begitu. Karena apa? Karena ketika kewenangan, kekuasaan yang diberikan oleh Allah, yang kemudian kekuasaan dan kewenangan itu jauh menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin, maka ya kekuasaan itu, kewenangan itu tidak memberikan manfaat apa. Karena orang-orang mukmin tidak merasakan dari kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu, yang seseorang itu mengurus urusan mereka itu. Nah, inilah oleh sebab itu Allah menggunakan kata jannah itu supaya sayap yang kita miliki itu memang bisa kemudian menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang membutuhkan, tempat perlindungan bagi orang-orang yang memerlukan. Nah, begitu. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara menegaskan begitu dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan begitu ya, masalah kepemimpinan. Nah, di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, tentang masalah kepemimpinan itu ya, itu disebut dengan beragam istilah. Ada disebut dengan khilafah, ada disebut dengan riasah, ada disebut dengan ra'iyah, walayah, hukumah, imarah, dan imamah. Itu kalau kita merujuk baik di dalam Al-Quran, hadis, ataupun dalam kitab-kitab fikih, istilah ini silih berganti itu digunakan oleh para ulama di dalam membahas tentang kepemimpinan di dalam syariat Islam. Nah, istilah yang umum yang digunakan itu adalah khilafah, imamah, dan imarah. Dalam konteks hukum modern, kata hukumah itu sering digunakan oleh para ulama untuk menyebut tentang kepemimpinan negara dalam konteks modern. Itu sering digunakan kata hukumah. Jadi ada 4 istilah yang paling populer itu ya di dalam kajian-kajian kitab fikih tentang masalah kepemimpinan: khilafah, ya, hukumah, imarah, dan imamah. Jadi persoalan kepemimpinan di dalam syariat Islam bukan semata-mata masalah khilafah begitu ya.
Kalau di Indonesia akhir-akhir ini itu kan yang paling populer istilah khilafah. Khilafah. Padahal kalau kita merujuk dalam kajian-kajian fikih, Al-Quran, Sunnah, istilah khilafah itu hanya di antara sekian istilah yang digunakan untuk menyebut tentang masalah kepemimpinan itu. Bahkan kalau kita merujuk kepada praktek yang dilakukan oleh para khalifah yang 4, khulafa rasyidun itu Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai khalifah dan dia senang dipanggil dengan khalifah Abu Bakar. Tetapi ketika kepemimpinan itu beralih kepada Sayyidina Umar ketika disebut dengan khalifah mboten purun. Tetapi Sayyidina Umar lebih suka disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, begitu. Amirul Mukminin. Nah, begitu. Kemudian juga Imam Ali ketika beliau berkuasa menjadi seorang khalifah, beliau tidak suka disebut sebagai Khalifah Ali ini mboten purun. Tapi beliau lebih senang disebut sebagai Imam Ali. Nah, begitu. Ini menunjukkan bahwa istilah kepemimpinan di dalam Islam itu memang sangat ragam istilahnya. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, itu Al-Quran menyebut istilah sultan, juga menyebut istilah malik. Begitu. Sultan ataupun malik di dalam Al-Quran itu. Begitu. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu disebut dengan malik. Nah, begitu. Disebut dengan malik, raja. Begitu. Jadi Sulaiman. Nah, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam Islam, kalau kita merujuk kepada ragam istilah itu, juga dalam prakteknya juga ada banyak ragam. Ya, ada model kekhalifahan, ada model keamiran, imaroh, ada model kerajaan, ada kerajaan, dinasti. Nah, begitu. Jadi sangat ragam sekali. Maka praktek di dunia Islam sampai sekarang pun juga begitu ragamnya begitu. Di Timur Tengah umpamanya Saudi Arabia memilih kerajaan Al-Mamlakah As-Saudiyah. Ya, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Ya, Yordania memilih kerajaan. Ya, begitu. Mesir memilih republik. Maroko memilih kerajaan dan macam-macam, ya. Jadi dari praktek di dalam kehidupan real masyarakat itu juga beragam, ya, mengikuti dari istilah yang digunakan untuk menyebut masing-masing kekhalifahan. Umpamanya Uni Emirat Arab, dari kata imaroh itu. Keamiran, Uni Emirat Arab. Kuwait memilih keamiran, amir, ya, amir. Kemudian juga Qatar juga amir, keamiran. Nah, itu. Jadi semuanya ada dasarnya, semuanya ada rujukannya begitu. Jadi khilafah bukan satu-satunya istilah yang diperkenalkan oleh Islam dalam kaitannya dengan persoalan kepemimpinan begitu. Dan hal ini berbeda dengan umpamanya teman-teman Hizbut Tahrir, ya. Teman-teman Hizbut Tahrir itu malah pokoknya khilafah begitu. Kalau nggak khilafah salah, begitu. Padahal di dalam fikih tidak begitu. Jadi banyak teori tentang masalah kepemimpinan di dalam Islam. Bukan hanya khilafah, ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut masing-masing kepemimpinan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dari istilah umpamanya para ulama juga memberikan definisi itu juga memiliki ragam makna dari istilah khilafah, imamah atau yang lainnya itu. Sebagai contoh umpamanya Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, beliau itu memberikan definisi tentang khilafah itu adalah membawa tanggung jawab yang sempurna. Beliau bahasanya adalah hamlul kafati, ya, hamlul kafati, ya, fi muqtadi nadri as-syari'ati, ya, ala masalihim ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah. Itu istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun, yang maknanya adalah membawa atau memikul tanggung jawab yang sempurna berdasarkan pada pertimbangan syariat. Jadi tanggung jawab itu harus ditimbang berdasarkan aturan syariat. Apa? Ketika dalam rangka untuk merealisasikan kemaslahatan untuk masyarakat, baik dalam konteks persoalan duniawi ataupun ukhrawi. Nah begitu. Jadi seorang atau kepemimpinan ataupun seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab, memikul tanggung jawab, yang mana tanggung jawab itu harus didasarkan kepada nilai-nilai syariat ketika mengatur kehidupan masyarakat itu, ya. Begitu. Jadi dasarnya adalah syariat. Ini pokoknya begitu dalam konteks kepemimpinan itu begitu. Dasarnya adalah syariat. Timbangannya adalah syariat. Nah demikian juga umpamanya kalau kita ambil dari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, namanya yang namanya imamah, kepemimpinan itu adalah pengganti kenabian, khilafatun nubuwah istilahnya. Al-imamatu hiya khilafatun nubuwah, pengganti kenabian. Dalam konteks apa? Fi kharosatiddin, dalam rangka menjaga agama. Itu yang pertama. Yang kedua, fi siyasatid dunya, dalam rangka mengatur urusan dunia. Terus kepemimpinan itu adalah merupakan otoritas yang menggantikan kepemimpinan kenabian. Setelah nabi itu meninggal dunia, maka kepemimpinan itu digantikan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Bisa jadi kewenangan itu karena diangkat oleh masyarakat, yang tugasnya yang pertama menjaga agama. Begitu, menjaga agama itu fungsi kepemimpinan, pemimpin. Nah begitu. Jadi kalau seorang pemimpin agama iki kok dihino-hino meneng wae, diundat-undat meneng wae, dicela-cela meneng wae, dihancurkan kok meneng wae, berarti dia tidak berfungsi sebagai kharosatiddin, tidak memiliki fungsi dalam rangka untuk menjaga agama. Nah begitu. Nah ini bedanya dengan kepemimpinan yang sifatnya sekular begitu Bapak Ibu sekalian. Memang di dalam syariat Islam kepemimpinan tidak membedakan tentang urusan agama dan urusan dunia. Semuanya blended menjadi satu. Jadi seorang pemimpin adalah juga sebagai orang yang memang menjadi garda terdepan untuk membela agama Allah. Nah, begitu. Garda terdepan dalam rangka untuk membela Allah, menggawangi ya
orang yang paling depan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan harasatiddin, ya, menjaga agama. Baru yang kedua adalah fi siyasatid dunya, mengatur urusan agama. Nah, urusan-urusan yang sifatnya dunia. Begitu. Urusan dunia itu macam-macam, persoalan ekonomi, persoalan sosial, ya, kehidupan keberagaman, pembangunan, menyediakan sarana, kebutuhan masyarakat, itu masalah-masalah yang sifatnya dunia. Ini dua hal itu kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Demikian juga kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau juga hampir sama pendapatnya. Beliau itu menyatakan, ya, al-imamah hiya maudhu'atun, ya, maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Jadi yang namanya imamah, kepemimpinan itu maudhu'ah, diletakkan li khilafatin nubuwah, dalam rangka untuk berfungsi mengganti kenabian, fungsi kenabian. Ketika nabi itu tidak ada, maka para pemimpin itulah yang kemudian menggantikan fungsi kenabian. Apa? Ya, dalam yang pertama adalah fi harasatiddin, menjaga agama, dan yang kedua adalah fi siyasatid dunya, dalam rangka untuk mengatur urusan-urusan yang bersifat dunia. Nah, dua hal itu yang menjadi tugas pokok daripada seorang pemimpin dalam perspektif Islam, atau lebih khususnya menurut pendapat para ulama-ulama fikih, ya, Islam begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita baca dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu paling tidak itu menjadi satu rambu-rambu atau prinsip-prinsip dalam kaitannya dengan persoalan kepemimpinan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diceritakan dalam hadis ini, qala Ibnu Umar itu berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, imam adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kepemimpinannya. Wa rajulu, dan seorang laki-laki ra'in, pemimpin fi ahlihi, dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Wal mar'atu, dan seorang perempuan ra'iyah juga sebagai seorang pemimpin fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Wal khadim, seorang pembantu, seorang buruh, seorang pekerja, ra'in, juga sebagai seorang pemimpin fi mali sayyidihi, dalam kaitannya dengan harta yang menjadi tanggung jawab dirinya dari tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kepemimpinannya itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian adalah seorang pemimpin dan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kepemimpinannya masing-masing. Muttafaqun alaih. Jadi ini terkait dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua ternyata pemimpin. Jadi pemimpin di sini sangat umum sekali.
Tidak semata-mata pemimpin itu dalam konteks mengurus urusan kaum muslimin secara luas, tidak. Tetapi mengurus urusan-urusan yang tidak secara langsung bersentuhan dengan kaum muslimin secara luas, itu juga masuk dalam kategori kepemimpinan. Bahkan dalam konteks cakupan kelompok kecil saja juga itu masuk dalam konteks kepemimpinan. Begitu. Dalam konteks keluarga, dalam konteks harta yang harus kita jaga dan seterusnya, itu juga masuk dalam konteks kepemimpinan. Bahkan dalam kitab melakukan perjalanan, melakukan perjalanan musyafir 3 orang, itu kan kita wajib mengangkat seorang pemimpin. Jenengan harus pemimpin, nggih. Pokoknya saya siap mengikuti apa saja yang jenengan kersake. Nah, terus mengangkat seorang pemimpin. Ya begitu. Maka pemimpin bertanggung jawab. Begitu. Apakah kita nanti berhenti di masjid ini, siap mengikuti pemimpin kan? Nanti kita makan di sana, siap. Pemimpin. Nah, itu kan perjalanan. Nah, itu diangkat jadi pemimpin menengai. Si pengikutnya kelita, wis lapar, gitu, pemimpinnya meneng wae. Terus dimintai pertanggungjawaban. Itu dalam hal skala kecil saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengangkat pemimpin. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Jangan sampai kok kemudian kita berangkat rombongan nggak ada pemimpinnya, bingung kabeh. Yang satunya pengen berhenti di sana, yang satunya pengen berhenti di sana. Akhirnya apa? Supirnya udahlah bablas semuanya pengen berhenti, nggak jadi berhenti semua. Tapi kalau salah satu pemimpinnya ngomong, pokoknya menurut ngikuti pemimpin gampang, semuanya manut. Nanti kita sini begitu. Itu contoh Bapak Ibu sekalian. Itu dalam kaitannya dengan musafir. Dalam hal-hal yang lain tentu lebih kompleks lagi. Ketika kita mengangkat seorang pemimpin, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kok kemudian pemimpin pada saat di tengah perjalanan orang obo-obo kita sholat berhenti atau tidak, itu ya. Wah, ini bahaya itu. Ya, bahaya. Sudah waktunya sholat. Ini mau sholatnya itu mau dijamak takdim atau dijamak takhir, itu meneng wae. Bahaya itu. Itu karena tanggung jawabnya itu berdosa. Kalau begitu berdosa itu kalau sampai kemudian meneng wae begitu. Nah itu. Nah ini penting Bapak Ibu terkait dengan masalah kepemimpinan. Jadi semuanya ketika kita diangkat ditunjuk sebagai seorang pemimpin, maka kita harus bertanggung jawab terhadap yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam konteks rumah tangga ya tentu tanggung jawabnya berbeda, dalam konteks di kantor tentu tanggung jawabnya berbeda, dalam konteks musafir tanggung jawabnya berbeda dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yaitu dari sahabat Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan satu riwayat, qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya adalah ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun yastar'ihi Allahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan ra'iyah, kepemimpinan ataupun pengembalaan kepadanya. Yamutu yauma yamut, kemudian dia itu meninggal pada hari di mana dia itu meninggal, wa huwa ghasun, sementara dia itu menipu li ra'iyatihi, terhadap orang atau rakyat yang dipimpinnya itu. Illa haramallahu alaihil jannah, maka orang tersebut adalah diharamkan oleh Allah untuk memperoleh surga. Ini seorang pemimpin nipu rakyatnya,
haram surga Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang banyak Bapak Ibu sekalian. Nggih, pemimpin nipu rakyatnya niku nggih kathah. Mungkin mboten ngaos hadis menika niku nggih. Mengerikan. Nggih, kalau kita baca dalam hadis ini ngeri nih. Oh, seorang pemimpin yang nipu rakyatnya kemudian meninggal dunia, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh surga. Ya, pemimpin sekarang ini kan janji pada saat kampanye kan banyak sekali. Nah, itu kan sudah mungkir janji itu sudah luar biasa. Apalagi kok kemudian mengambil hak rakyat, mengurangi hak rakyat. Wah, itu kan nipunya juga luar biasa nih. Itu. Dan sekarang banyak ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, banyak sekali bansos itu banyak disunati. Bansos itu artinya umpamanya seseorang itu menerima 100.000 tinggal tidak lagi nilainya 100.000 yang diterima oleh masyarakat itu paling tinggal 40.000 karena banyak disunat sana sini. Itu nyata real begitu. Lah dulu bantuan masjid saja, bantuan masjid ya Bapak Ibu, bansos, bantuan masjid itu disunat begitu. Alasannya apa? Saya yang bikin proposal kok. Maka saya ya berhak mendapatkan bagian itu. Saya yang bikin proposal. Yang kemudian saya yang mencarikan jalan sehingga bantuan itu turun. Maka ya saya dapatlah 20%, 40%. Dan itu menjadi proyek Bapak Ibu sekalian. Makanya dulu itu ada teman saya itu yang sampai masuk penjara gara-gara ngurusi bansos, bangun masjid di sana sini, ketoknya bangun masjid Bapak Ibu sekalian. Tapi diambili disunati ngoten. Akhirnya apa? Ditangkap kejaksaan masuk ke penjara. Nah itu yang nerima ya karena dia itu mau tanda tangan, akhirnya menjadi saksi bolak-balik tekan Semarang. Masya Allah itu berkali-kali tidak selesai 5 kali ya sidang dipanggil menjadi saksi. Apakah sudah benar sampai bantuan kepada saudara? Ya sampai. Ya sampai. Ya diterima berapa? Jujur. Ya diterima sekian Pak. Loh ini kan nilainya sekian. Ya kita nggak tahu Pak. Begitu. Aduh, jadi orang yang ingin mendapat bantuan supaya masjidnya apik, ya sudah menjadi saksi begitu. Nah itu banyak Bapak Ibu sekalian kejadian-kejadian yang semacam ini. Jadi menipu, ya menipu. Ya. Kemudian ancaman bagi pemimpin yang tidak mengurus rakyatnya dengan benar. Ya ini dari Makal, ya. Dari Makil bin Yasar, ya. Dari Makil bin Yasar. Ini tagnya hampir sama. Ma min abdin istar'ahullahu ra'iyah. Tidak ada seorang hamba pun yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepadanya urusan atau masalah rakyat atau masalah kepemimpinan. Falam yakhudhu binasihatin, yang kemudian dia itu tidak menjaganya. Falam yakhudhu, tidak menjaganya tentang masalah ra'iyah itu. Dalam masalah kepemimpinan itu binasihatin, dengan satu nasihat. Maksudnya berupaya mengusahakan yang baik, ya, mencegah dari yang buruk. Illa lam yajidhu raihatal jannah, kecuali dia itu tidak memperoleh ya baunya surga. Yang baunya surga aja mboten angsal nih. Bapak sekalian. Jadi orang yang diserai satu amanah mengurus satu masyarakat yang kemudian kok dia tidak menjaganya dengan baik,
begitu, disia-siakan begitu saja, ya, dia tidak mendapatkan baunya surga itu. Ini kalau baca hadis menikah berat banget nih Bapak Saudara. Makanya orang dalam hadis menikah disebutkan, ya aneh kalau orang itu minta menjadi seorang pemimpin, ini aneh, karena tugasnya itu memang sangat-sangat berat. Tugasnya sangat berat sekali. Ya, sampai kemudian tidak menjaganya dengan baik itu bau surga aja nggak memperoleh. Nah, dalam hadis yang lain ini yang hampir sama, ma min amirin yali umural muslimin lam la yajhad lahum. Tidak ada seorang pemimpin yali umurul muslimin yang dia itu mengurus perkara-perkara atau urusan kaum muslimin, summa la yajhadu lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh di dalam mengurus urusan kaum muslimin itu, wa yansahu lahum, dan kemudian tidak menjaga nasihat untuk kaum muslimin itu, kanuskihi, seperti nasihat untuk dirinya, wajuhdihi, dan kesungguhan, linafsihi, untuk dirinya sendiri, illa lam yadkhul ma'akumul jannah, maka pemimpin yang semacam ini tidak akan bisa masuk surga bersama orang-orang yang dipimpinnya itu. Orang-orang yang dipimpinnya itu karena dia terzalimi, ya pasti dia masuk surga lah begitu. Tetapi pemimpinnya tertinggal, tidak bisa masuk surga. Nah begitu. Karena dia tidak bersungguh-sungguh, tidak mengusahakan mana yang baik, ya, mencegah segala sesuatu yang madharat bagi kaum muslimin itu, tetapi membiarkan begitu saja. Wis pokoknya menjadi seorang pemimpin menjadi kebanggaan untuk dirinya sendiri, bahkan menjadi alat begitu, alat pemerasan atau alat untuk mengumpulkan pundi-pundi. Kata niku. Sementara urusan-urusan yang harus diurus tidak diurus dengan baik, malah kadang-kadang urusan yang harusnya mudah malah dipersulit. Nah begitu. Yang harusnya tidak pakai duit harus pakai duit. Masya Allah. Ngata niki. Maka ketika di surga wonten akhirat, pemimpin ngata niki tertinggal. Ya, orang yang dipimpinnya bisa masuk surga, tapi dia sendiri tertinggal, tidak bisa masuk surga. Niki luar biasa, berat sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan seorang pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, fi baiti hada, di rumahku ini, kata Siti Aisyah. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda di rumah ini, di rumahku ini. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati, barang siapa yang mengurus urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia kok mempersulit urusan umatku, fasquq alaih, maka persulitlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurus umatku ini, ya, farofaqo bihim, kemudian dia itu lembut sikapnya, lembut melayani, sikapnya lembut melayani dengan baik, farfuq bih, maka kasihanilah dia. Ini doa nih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin ini secara khusus.
Jadi kalau pemimpin itu kok mempersulit, maka dia akan dipersulit. Baik mungkin ya perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ya, perkara dunia aja bisa masuk penjara gitu Bapak Ibu sekalian. Sulit umat menjadi sulit begitu. Ya contohnya pun ya pada awalnya mulya jadi buli-bulian wong sak jagat. Ya contohnya pun si Verdi Sambo nih, itu kan awalnya luar biasa, jenderal yang paling dihormati, takut, banyak orang yang takut dengan beliau. Tetapi setelah ketahuan berlaku zalim kepada anak buahnya, ya akhirnya ya begitu, ya dibully orang se-Indonesia, ya, kehormatannya hilang, jabatannya hilang, marwah keluarganya hilang, semuanya hilang, begitu. Nah, ini contohnya adalah orang yang mempersulit, ya, begitu. Apalagi pada saat nanti di akhirat, begitu. Lebih-lebih lagi Allah akan mempersulit mereka itu, pemimpin-pemimpin yang berbuat mempersulit kaum muslimin, begitu. Nah, saya kira ini menjadi catatan penting sekali bagi kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, umpamanya larangan bersikap keras kepada rakyat. Ini dari sahabat A'id bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu masuk rumah anaknya, annahu taqala ala Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini putranipun A'id bin Amr. Faqala lahu, maka kemudian A'id bin Amr ini berkata kepada anaknya ini, "Ai bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabdanya? Inna syarrul ri'a, sesungguhnya seburuk-buruk kepemimpinan itu adalah al-hutamah, bersikap keras. Fa iyyaka an takuna minhum, maka jauhilah olehmu, ya, jauhilah olehmu untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berwatak keras kepada orang-orang yang kau pimpin itu. Ya begitu. Jadi bersikap keras, berwatak keras itu dilarang di dalam hal kepemimpinan. Apalagi kok kemudian pemimpin gampang menebarkan teror, menakut-nakuti rakyatnya. Ya begitu. Itu ancamannya luar biasa. Pemimpin menebarkan teror, menakut-nakuti rakyatnya, menggunakan peralatan-peralatan negara untuk kepentingan pribadi, melindungi kepentingan pribadi, tetapi untuk digunakan meneror, menakut-nakuti rakyatnya. Ini kata Rasulullah, inna syarrul ri'a al-hutamah, seburuk-buruk kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang keras kepada yang dipimpin atau kepada rakyatnya ini. Ya kemarin Presiden Jokowi itu kan mengumumkan tentang pelanggaran berat HAM. Wah itu kita ya senang. Tapi di akhirnya kok yang pelanggaran di dalam pemerintahannya kok diam saja dia. Yang diumumkan pelanggaran di luar pemerintahannya. Tapi di dalam pemerintahannya diam saja itu. Peristiwa kilometer 50 nggak pernah disinggung. Padahal itu yang meninggal dunia itu berapa orang itu? 6 orang. Nggak disinggung itu.
menang wae. Ah, ini wah. Kita awalnya sudah senang itu mengumumkan sudah gembira itu. Loh, tapi kok ada satu hal yang miss, nggak diumumkan itu untuk dirinya sendiri. Ya maksudnya mungkin dia itu ya menjaga dirinya tapi merobek yang lain. Jadi menjaga dirinya tapi merobek yang lain. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya. Dan banyak pelanggaran mana Purworejo nih, waduk apa namanya? Badas itu kan teror luar biasa kepada rakyat itu yang menang baik itu sampai suara internasional berbicara terkait dengan masalah itu intimidasi kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat melalui babinsa, melalui militer, ancaman macam-macam itu. Listrik yang enggak akan ngalir dan macam-macam lah ancamannya itu. Ya. Tapi ya diam aja. Itu mungkin bukan dianggap sebagai pelanggaran. Padahal aduh, Masya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya larangan menutup diri dari rakyat. Jadi ini diceritakan. Ini Muawiyah ketika menjabat. Ini luar biasa ini. Ada seorang sahabat itu memperingatkan Muawiyah itu. Mungkin pada saat itu dia gak peduli dengan urusan rakyat itu, mementingkan keluarganya. Diperingatkan. Abi Maryam al-Asdi. Jadi Abu Maryam al-Asdi ini suatu ketika datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Maryam al-Asdi ini ngeten iki, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wahai Muawiyah. Apa sabdanya? Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Barang siapa yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu untuk mengurus urusan kaum muslimin, fahtajaba. Kemudian dia kok menutup diri duna hajatihim, terhadap kebutuhan kaum muslimin, wa khallatihim, dan kekurangan mereka, wa fakrihim, dan kefakiran mereka. Ihtajaballah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup diri duna hajati wa khallati wa fakrihi, maka Allah akan menutup diri terhadap kebutuhannya, terhadap kekurangannya, kefakirannya yaumal qiyamah, pada saat di hari kiamat. Mendengarnya terniki nasihatipun Abu Maryam al-Asdi meniku, wah kaget. Muawiyah bin Abi Sufyan itu kaget. Langsung apa? Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu ngangkat seseorang untuk kemudian mengurusi urusan manusia, urusan kaum muslimin yang selama ini diabaikan. Begitu. Langsung ngangkat seseorang untuk mengurusi itu. Ini satu nasihat dari sahabat kepada pemerintahan pada saat itu yang sedang berkuasa. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah Isya, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita kalau diamanahi untuk memimpin, menjadi seorang pemimpin, mudah-mudahan bisa amanah. Dan kemudian juga yang lebih penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita nanti kalau memilih seorang pemimpin tentu adalah seorang pemimpin yang baik, ya. Bukan menipu rakyat, bukan orang yang abai terhadap urusan rakyat, orang yang tidak menyengsarakan rakyat, orang yang tidak bersikap keras dengan rakyat.
Tetapi suatu persoalan itu bisa diselesaikan dengan dialog, ya, tidak dengan mengancam-ancam. Itu yang pantas kita pilih sebagai seorang pemimpin, begitu. Dan insya Allah kalau kita itu bisa milih demikian Bapak Ibu, insya Allah yang kemudian itu maslahat bagi kita bersama. Tidak saja bagi kaum muslimin, tetapi insya Allah juga bagi seluruh umat, ya, seluruh bangsa ini menjadi selamat juga begitu. Tetapi kalau orang sudah model pilah-pilih, pembangunan saja juga pilah-pilih begitu. Daerah-daerah yang mayoritas muslim malah orang dibangun, tapi diprioritaskan ya orang-orang non Islam, itu ya juga menyakitkan itu. Saat ini kan begitu, ya, Nusa Tenggara prioritaskan, Bali prioritaskan, Sulawesi Utara diprioritaskan, itu non muslim kan mulai. Tapi yang wilayah-wilayah muslim, Sumatera Barat, Aceh, ora enak kesentuh. Nah, ini saya kira itu menyakitkan, ya, menyakitkan bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu ya kita berhati-hati betul ketika kita memilih pemimpin yang amanah begitu, sehingga kemudian urusan kaum muslimin itu betul-betul diurus, tidak diabaikan. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.